ya Abraham itu Muslim. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam. Hello my friends, anywhere, everywhere. Welcome back with me in Warta Kabar Baik YouTube channel. Suatu channel YouTube dari Indonesia yang banyak menyajikan titik temu persaudaraan dan persahabatan semua agama dan spiritualitas. Selamat menyimak ya. Terima kasih. Satu lagi Bu Rita terkait Abraham ini. Di teman-teman kita di luar sana mengatakan bahwa ya Abraham itu Muslim. Kalau dalam konteks agama Islam baru muncul abad ke-7 Masehi. Kekristenan muncul pada awal Masehi. Dan kemudian Abraham itu 2000 tahun setelah kira-kira masa generasi pertama, manusia pertama, itu 2000 tahun. Dan artinya di sini Abraham mendahului bangsa Israel, Abraham mendahului kekristenan, Abraham mendahului agama Islam. Nah, kalau dianggap Abraham itu beragama Islam, tentu saja timeline-nya beda. Ya, misalnya kayak begini. Saya tanya, apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Apakah Gajah Mada orang Indonesia? Saya bilang Gajah Mada itu kalau ditanya seperti ini, konteksnya berbeda, timeline-nya berbeda. Karena Indonesia belum ada. Baru muncul ketika Insinyur Soekarno dan Hatta itu menyatakan proklamasi kemerdekaan itu negara Indonesia kan. Jadi apakah Gajah Mada itu orang Indonesia? Timeline-nya beda. Nah, apakah Abraham itu beragama Yahudi? Enggak. Justru Yehuda itu adalah cucu dari Abraham. Ya, cucu buyut bahkan, ya kan? Nah, juga kekristenan baru muncul pada abad pertama Masehi, apalagi Islam. Jadi ngeklaim bahwa Abraham beragama Islam itu tampaknya bukan jauh sekali. Ya, timelinenya beda. Gitu. Ya, ini lagi-lagi walaupun agama Yahudi, agama Kristen dan agama Islam itu dianggap sebagai satu golongan agama Semitik atau agama Ibrahimi. Tetapi Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, juga tidak beragama Islam. Ya. Tetapi kita semua mewarisi keimanan Abraham. Sebagai yang kita kenal sebagai bapak orang beriman ya. Bapak orang percaya. Abraham tidak beragama Yahudi, tidak beragama Kristen, juga tidak beragama Islam. Ya. Juga tidak beragama Islam. Ya. Mari kita luruskan kegagalpahaman Rita Wahyu soal Islam. Islam ini adalah bahasa Arab atau suatu kata yang ditulis dengan bahasa Arab. Arabik ya. Aslama, Islam ya, adalah bahasa Arab. Yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, artinya adalah pasrah diri atau berserah diri. Ini bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang baik dan benar, surrender. Tulisannya surrender double R. Ini bahasa Inggris. Ya. Jadi arti atau makna dari kata Islam yang paling benar dan yang asli dan yang sesungguhnya adalah bahasa Arab untuk kata surrender in English atau pasrah diri atau berserah diri dalam bahasa
Indonesia. Bukan yang lain. Ya, jadi Islam bukan merek suatu agama, merek suatu organisasi, merek dari suatu gerakan yang dipimpin oleh seseorang. Bukan. Tapi Islam adalah kata sifat. Sekali lagi, Islam adalah kata sifat yang dalam bahasa Inggris bermakna surrender, dalam bahasa Indonesia pasrah diri atau berserah diri. Itulah Islam yang asli. Nah, dengan demikian sahabat-sahabatku, untuk memahami makna yang benar dan paling asli. Benar dan paling asli. Dari surat Ali Imran ayat 84 tadi yang mengatakan, barang siapa mencari agama selain agama apa? Islam. Nah, ini harus dipahami. Barang siapa yang mencari agama selain agama pasrah diri, atau mencari agama selain agama surrender, maka tidak akan diterima. Bisa ditangkap ya? Jadi Islam dalam hal ini bukan merek agama, tapi suatu sikap hidup. Itu sebabnya di dalam surat Al-Quran yang lain, dalam surat Al-Baqarah ada, dalam surat Al-Maidah juga ada, dikatakan orang-orang yang beriman itu orang Yahudi, Sabi'in, Nasrani, mereka juga akan selamat. Karena apapun agamanya, merek agamanya, itu bisa pasrah diri, bisa surrender, bisa bersikap Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Berarti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang, ada. Nah, kafir itu bukan konsep akidah. Kafir itu konsep sosial. Siapa kafir? Orang Madinah, orang Yathrib yang tidak taat pada piagam Yathrib. Itu kafir. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Berarti Kristenku Islam menurut buku ini. Yahudiku Islam sepanjang dia tidak membunuh orang. Bisa dipahami sahabat-sahabatku. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk melihat cuplikan video berikut ini. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada 3 kata Islam dalam Al-Quran yang dikaitkan dengan kata din. Yang pertama adalah innad dina indallahil Islam itu. Yang kedua adalah waman yabtaghi ghairal islami dinan, lagi-lagi dengan din. Yang ketiga adalah al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul islam dinan. Dari ketiga ayat di mana kata Islam dikaitkan dengan din yang seringkali kita terjemahkan sebagai agama, itu tidak satupun yang mengaitkan kata Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tidak satupun yang mengaitkan Islam sebagai agama, nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Islam itu sebenarnya bukan, dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau bermerek agama berarti Tuhan itu sektarian. Kalau cuma bermerek agama, tidak akan membenarkan kitab Injil dalam Al-Quran. Tidak akan membenarkan Taurat. Tidak akan membenarkan Sabi'in. Yang lain. Kalau Habib mengatakan gitu, berarti ada aja dong orang yang mengaku Islam tapi dia tidak Islami gitu. Betul? Banyak. Mayoritas lah.
Saya aja belum tentu Islam. Iya. Saya masih jauh dari kebenaran Islam. Karena itu sifat ya. Islam itu bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang artinya pasrah diri. Jadi agama Islam adalah agama yang lebih menitik beratkan kepada para penganutnya untuk berlaku pasrah diri. Atau dengan kata lain, pasrah diri adalah merupakan esensi dari ajaran yang ada di dalam tuntunan yang disebut dengan Islam, atau dalam bahasa kitanya yaitu pasrah diri. Kalau kita baca di dalam Quran bahwa Tuhan menurunkan agama pasrah diri ini, itu mulai dari Adam, ya, mulai dari Adam hingga Muhammad, katakanlah seperti itu. Ya. Jadi pada hakikatnya semua agama yang pernah turun itu membawa pesan yang sama, membawa peringatan yang sama, yaitu titik yang paling tertinggi adalah pasrah diri. Islam itu bukan hanya ajaran yang datang bukan hanya ajaran yang datang atau dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Tapi Islam atau agama pasrah diri ini sudah dibawa mulai dari semenjak manusia pertama. Adam tuh yang ya. Gitu. Jadi agama pasrah diri ini boleh dibilang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa Arab, maka semua agama yang pernah ada membawa ajaran Islam yang sama. Kalau kita Arabkan, ya kan? Berarti nggak cuma Islam ya yang di luar Islam semua adalah pasrah diri ya? Iya, pasrah diri. Bahkan di Jawa sendiri, spiritualitas di Jawa sendiri juga mengajarkan pada orang-orang Jawa untuk melakukan sumeleh, pasrah diri. Dan itu merupakan ajaran spiritual yang tertinggi. Pasrah diri itu. Pasrah diri itu ajaran yang paling tinggi gitu. Yang dibawa oleh semua agama yang pernah ada. Gitu. Jadi kalau kita melihat dari sini, semua agama yang pernah ada bersumber dari sumber yang sama. Dan mengajarkan hal-hal universal yang sama. Ya, itu yang disebut dengan pasrah diri. Yang membuat agama satu dengan yang lainnya itu bukan di persoalan pesan-pesan universalnya. Yang membuat berbeda adalah pesan-pesan kondisionalnya. Ya. Setiap agama itu selalu turun di zaman yang berbeda, pada ruang dan waktu yang berbeda, dalam masyarakat yang berbeda. Ya, otomatis masing-masing memiliki kondisi yang berbeda, persoalan-persoalan yang dihadapi yang berbeda. Sehingga agama-agama yang turun itu pun juga mencoba untuk memberikan jawaban atau solusi sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat manusia di zamannya masing-masing. Gitu. Jadi ajaran Islam itu bukan Nabi Muhammad saja yang membawa. Betul. Cuma untuk tidak salah paham, ya, untuk tidak salah paham, karena kalau kita mengatakannya dengan bahasa Arab, seolah-olah semua ajaran yang pernah ada seolah-olah Islam dalam pengertian Arab. Ya kan? Enaknya
kok Islam gitu. Nah, gitu kan. Iya kan? Sampai-sampai kalau kita nyebut semuanya orang Jawa, oh kayak enak ya kabeh ngomong Jawa gitu kan. Jadi supaya tidak terjadi salah paham. Memang benar bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrahan pada Tuhan. Ya. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang membawa ajaran tentang kepasrah dirian. Seluruh juru selamat yang pernah ada, yang mungkin bisa kita sebut mulai dari manusia pertama yang disebut Adam, semua membawa ajaran yang sama tentang pasrah diri. Jadi sama-sama mengajarkan tentang pasrah diri merupakan puncak dari ajaran yang dibawa. Itu yang membuat agama mulai dari Adam hingga sekarang pesan-pesan universalnya sama, yaitu pasrah diri. Ya. Karena Muhammad itu orang Arab, otomatis dia akan mengatakannya dengan bahasa Arab. Pasrah diri dalam bahasa Arab adalah Islam. Dia juga mengatakan bahwa semua nabi-nabi sebelumnya adalah membawa ajaran Islam menurut bahasa Arab. Ya kalau kita menurut bahasa kita bahwa semua nabi-nabi sebelumnya, semua juru pengingat sebelumnya juga membawa ajaran yang sama, yaitu pasrah diri. Ingat, hanya pasrah diri. Pasrah diri adalah esensi. Ya, esensi. Ya. Yang membuat berbeda agama dari pertama sampai sekarang adalah bungkusannya. Sama namanya. Nah, biasanya namanya tergantung pada bungkusan. Ya. Namanya tergantung pada bungkusan. Nah, mungkin contohnya gini. Kalau Islam atau pasrah diri itu adalah esensinya, maka kita kasih contoh misalnya perhiasan, ya. Perhiasan itu macam-macam. Ada kalung, ada gelang, ada giwang, ada cincin, ada pin, ya, ada bracelet, apa ya kan? Macam-macam ya kan? Nah, semua perhiasan ini esensinya emas. Iya. Iya kan? Nah, semua agama yang pernah datang tuh seolah-olah ketika datang pertama dia berbentuk kalung. Terus datang yang kedua berbentuk giwang. Dia menyebutnya giwang karena bentuknya giwang. Ada yang akhirnya setiap agama itu namanya sesuai dengan bentuknya. Ada yang giwang, ada yang kalung, ada yang gelang, ada yang cincin, ada yang bracelet, ada yang pin. Masing-masing memberikan namanya sesuai dengan bentuknya. Ya. Namun para penganutnya lupa pada esensinya, lupa pada emasnya. Padahal bentuknya beda-beda, tapi semuanya emas. Esensinya emas. Emas. Nah, sehingga mereka bertengkar tentang bentuk. Sing api ku kalung, rek. Gak iso sing api ku gelang. Sing api cincin. Mereka sibuk bertengkar tentang bentuk sampai lupa pada esensinya. Kenapa mereka sampai nggak tahu esensinya? Ya karena sibuk dengan nama dan bentuk. Sehingga mereka nggak tahu kalau isinya adalah emas. Gitu. Ya? Gitu. Mereka nggak tahu kalau isinya emas dan sama. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad membawa ajaran lagi. Tapi Nabi Muhammad tidak lagi memakai nama bentuk. Lalu dia menyebutnya sebagai agama emas. Ya. Akhirnya keluarlah agama emas ya. Emas. Pemahamannya. Ya, emas, gitu kan? Jadi Nabi Muhammad langsung mengatakan orang dari zaman pertama sampai sekarang orang hanya sibuk masalah bungkusan sampai lupa sama esensinya. Nah, akhirnya Nabi
mencoba memberikan nama agamanya dengan nama esensinya, emas. Ya. Namun celakanya para penganut ajaran yang didakwah Nabi Muhammad ini, yang Nabi Muhammad menyebutnya emas, mereka menyangka emas adalah nama dan bentuk. Padahal itu esensi. Nah ini akhirnya yang nggak jauh beda dengan kasus-kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Kenapa sampai dia? Ya karena dia menganggap bahwa emas pasti namanya. Kalau ada namanya pasti ada bentuknya. Itulah keterikatan terhadap bahasa seperti itu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang tadi dengan metafor perhiasan, agar kita paham semua agama itu sama, esensinya sama-sama emas. Yang membuat berbeda adalah karena bentuk dan namanya. Perbedaan bentuk dan nama ini kan tergantung pada kebutuhan zaman. Oh, di zaman ini yang ngetren kalung. Zaman ini yang lagi ngetren, yang lagi laku apa? Ini. Tuhan itu ibaratnya ingin menawarkan tuntunan. Tapi juga dia tahu bagaimana menawarkan tuntunan pada setiap zaman. Setiap zaman punya selera. Ya kan? Sehingga Tuhan menawarkannya dengan berbagai macam bungkusan yang berbeda-beda. Sesuai dengan selera zamannya, sesuai dengan persoalan zamannya. Itu. Berarti istilahnya itu syariatnya yang kondisional tadi itu ya. Iya, yang kondisional itu syariatnya. Ada satu lagi nih yang jika memang Islam sudah ada dari zaman Nabi Adam, kenapa Nabi Muhammad lebih dikenal sebagai pembawa ajaran Islam? Oke. Dan kebanyakan orang mungkin juga sering kali berpendapat atau berpaham seperti itu, seolah-olah Islam itu hanya Muhammad yang membawa. Ya. Pada penjelasan sebelumnya itu sudah yang jelaskan dengan baik, cuma mungkin agar lebih jelas lagi bahwa agama yang secara universal semuanya sama, ya, membawa esensi yang sama, ya, dari mulai manusia pertama hingga sekarang sama.